warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah ibu-ibu yang semoga Allah selalu merahmati Anda semua. Pertama kami haturkan jazakumullah khair atas husnudzon ibu-ibu bersama yaitu dakwah Center Tabinah As-Sunnah untuk mengundang kami untuk menyampaikan materi terkait qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi sebagaimana dalam flyer bekal wanita salehah. Fa insyaallah nanti kita akan musyawarahkan kembali, ada beberapa kitab yang bisa kita jadikan pilihan dalam pembahasan terkait dengan, yaitu khusus bagi kaum wanita. Dibahas tentang akidah seorang wanita, bagaimana akhlak wanita, juga terkait dengan fikih terkhusus kaum wanita. Sehingga pembahasan ini lebih luas, mencakup berbagai cabang ilmu dan dikhususkan untuk kaum wanita. Sementara ini kita ambil dari pembahasan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau termasuk ulama kibar dan termasuk mufti di Mamlakah Saudi Al-Arabiyah. Dengan pembahasan kitab beliau yang mumti', pembahasan yang sangat indah dan cakep ya, terkhusus bagi kaum wanita, dengan judul Tanbihat atau Tanbihatun ala Ahkam Takhtas bil Mu'minat, yaitu tanbih yang perlu diperhatikan terkait dengan ahkam khusus bagi kaum wanita. Terlebih di zaman sekarang, zaman yang kaum wanita banyak dieksploitasi. Ya, banyak mereka diantaranya kaum wanita dimanfaatkan untuk urusan bisnis, ditampakkan auratnya dan lain sebagainya yang sudah dikhawatirkan Nabi SAW. Wanita ketika dibahas oleh syariat ini, ternyata Islam atau syariat ini memberikan kedudukan kepada kaum wanita. Lain halnya dengan kondisi kaum wanita di masa jahiliyah, kondisi kaum wanita di masa jahiliyah. Dan Nabi SAW sering mengkhususkan nasihat, taujihat kepada kaum wanita. Di antaranya setiap khutbah, selesai dari khutbah Idul Fitr dan Idul Adha, Nabi SAW sering beranjak ke shaf kaum wanita, khusus menasihati kaum wanita. Begitu pula Nabi SAW dalam khutbahnya di Arafat juga mewasiatkan atau menasihati kaum wanita. Di sini menunjukkan bahwasanya Islam dan Nabi SAW yang rahmatan lil alamin menunjukkan dari perbuatan beliau akan wajibnya perhatian kepada kaum wanita di setiap zaman, untuk memperhatikan kaum wanita di setiap zaman, terutama di zaman yang terjadi yaitu peperangan, medan peperangan, di antaranya dengan menjadikan wanita sebagai fitnah dan lain sebagainya, untuk menghilangkan kemuliaan kaum wanita, izzahnya kaum wanita, dan menjatuhkan yaitu kehormatan kaum wanita. Maka ini termasuk perkara yang wajib bagi
kaum laki-laki sebagai suaminya, juga kaum wanita itu sendiri juga tarbiyah dari ibu-ibu ini untuk mendidik anak perempuan mereka akan bahayanya apa yang disifatkan Nabi SAW sudah banyak bermunculan di zaman kita sekarang. Pembahasan kita berharap dari pembahasan kitab ini adalah sebagai wujud al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebagaimana hadis Abu Bakar As-Siddiq dari riwayat Abu Daud rahimahullahu taala bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku ay ya'ummahumullahu minhum bil iqab." Kata Nabi SAW, barang siapa ada satu kaum yang kaum tersebut berbuat maksiat, ya, dan kaum yang lainnya mampu untuk merubah maksiat tersebut, tapi mereka gak berusaha untuk merubah, gak ada al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, kecuali apa? Allah akan ratakan mereka semua dengan siksaan. Itu ngeri sekali. Makanya kalau kita gak menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, kita diem saja, kalau Allah marah diratakan sama Allah. Seperti kasus likuifaksi, ketika ada mereka yang permisi homoseks, mereka yang menghidupkan yaitu adat jahiliyah, nyembelih kepala sapi. Mereka juga ada yang dukun. Tetapi Allah ratakan semua satu kampung tersebut. Allah tidak pilih-pilih. Kenapa? Karena sebagiannya tidak menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini yang dikhawatirkan. Kalau kita diem saja, kaum wanita dijual beli melalui iklan-iklannya, penampilan mereka berpakaian tapi telanjang, pakaian mereka transparan, pakaian mereka yang mini, pakaian mereka yang ketat, jilbab mereka yang gaul, atau mungkin rambut mereka yang dipamerkan jadi iklan sampo dan sebagainya. Mereka beranggapan dengan iklan menampakkan aurat wanita menjadikan yaitu apa? Jual beli mereka menjadi lebih laku. Nasallahu alaihi. Ini bermula dari apa? Kebaikan umat bermula dari kebaikan dari tarbiyah dalam rumah kita. Wah, ini termasuk apa? Wujud al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, walaupun kita kajian semisal kajian seperti ini. Alhamdulillah ada medsos, kemudian disebarkan sebagai wujud apa? Kita tidak meninggalkan kewajiban al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan di masa jahiliyah, orang-orang Arab di masa silam, mereka hidup dengan segala kegelapan, terutama bagaimana mereka memperlakukan kaum wanita. Bagaimana mereka memperlakukan kaum wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW ya, tidak menginginkan kaum wanita ini hilang harga dirinya. Kaum wanita ini dianggap manusia yang rendah. Islam mengangkat derajat mereka. Islam mengangkat derajat mereka. Kemudian rahmani wa rahimakumullah wa rahimakumullah jami'an, di masa-masa jahiliyah, di masa silam, berapa banyak anak perempuan yang mereka dikubur hidup-hidup di masa mereka. Kenapa? Karena mereka merasa dapat berita buruk kalau mendapat anak perempuan. Mereka merasa suatu kehinaan mendapat anak perempuan. Dan kehidupan keluarga mereka menjadi aib. Ini di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Sehingga kalau ada anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka takut apa? Fakir kalau punya anak perempuan. Karena anak perempuan tidak banyak membantu orang tuanya. Lain halnya dengan anak laki-laki. Nah, sebaliknya di zaman Fir'aun, juga di zaman Nabi Daniel, ya. Nabi Daniel termasuk nabi yang kaya, ya. Dan kisahnya di masa dahulu hampir sama dengan kisahnya Nabi Musa.
Yang mana Fir'aun dan raja di zaman Nabi Daniel waktu itu membunuh anak laki-laki. Ya, setiap ada anak laki-laki dibantai, dibunuh. Khawatir akan merebut kekuasaan raja di masa itu. Nah, Islam semua meniadakan masa-masa jahiliyah seperti ini. Mau membunuh anak perempuan, mau membunuh anak laki, ini adalah merupakan kezaliman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 58 59 dalam firman-Nya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su ma busyira bihi ayamsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang mereka. Tatkala mereka mendapat kabar, salah satu dari mereka mendapat kabar dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhu muswadda, maka wajah mereka menjadi gelap dan hitam. Wa huwa kadhim, dan dia dalam keadaan sedih. Ini dalil ibu-ibu. Kalau orang sedih, banyak nggak move on dari sedih, dari rasa takut, dari panik, takut berlebihan, punya dendam, wajah mereka bisa berubah. Hati nggak bisa disembunyikan. Apa yang ada di dalam isi hati, ternyata wajah bisa berbicara tentang isi hati dia sebelum lisan berbicara. Di sini disebutkan ketika mereka sedang dapat kabar buruk, apa? Dhalla wajhuhu muswadda. Wajah mereka apa? Gelap, hitam. Kenapa? Fahuwa kadhim. Karena apa? Numpuknya rasa sedih. Karena merasa hina dapat anak perempuan. Ini menunjukkan kalau ada orang suka, kalau ada orang malu, wajahnya merah. Ya, wajahnya merah. Kemudian kalau lagi sedih, wajahnya bisa hitam. Nah, makanya aura atau cahaya pada wajah ternyata juga berdampak karena apa? Hati. Wajah bisa hitam, coba disebutkan di sini. Makanya jangan sampai apa? Anda memelihara kesedihan Anda, dendam yang ada di dalam hati Anda, hati-hati. Berapa banyak kami dapati kasus ibu-ibu kena tiroid. Tiroid mayoritas pada kaum wanita, bukan pada kaum pria. Kenapa? Kaum wanita paling gak bisa menahan amarah. Ya, subhanallah, berapa kali kami dapati kasus ibu-ibu yang kena tiroid, ternyata ujung-ujungnya apa? Punya dendam sama suami, punya dendam sama tetangga, marah yang berlebihan. Subhanallah, di ruqyah hitungan setengah jam langsung kempes. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati ini tenang? Orang kalau sedih, darah akan menjadi panas dan kental. Darah itu panas lembab. Orang sedih itu sifatnya panas. Karena panas yang berlebihan sehingga panas lembab pada darah akan menghilangkan apa? Kelembapan pada darah, yang tersisa adalah panas dan kental. Saat itulah akan terjadi sumbatan-sumbatan di dalam tubuh. Timbul kanker rahim, kanker payudara, miom ya, kemudian godok ya, dan lain sebagainya. Ternyata apa? Bermula dari jiwa dia yang disimpan dan dipendam. Berapa banyak orang kasus kanker rahim di ruqyah 2 hari 2 malam dengan izin Allah sembuh. Bermula kenapa? Mula-mulanya karena hati, subhanallah. Makanya hati menimbulkan banyak efek. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Wajahnya jadi hitam. Kenapa? Karena sedih yang numpuk, merasa terhina. Dalam hal ini dia punya anak perempuan di masa jahiliyah, hina, wajahnya jadi hitam. Sedih, marah, panik, dendam, wajah jadi hitam. Ya. Oleh karena itu apa? Orang yang sedih, Anda lihat orang yang sedih dan termakan sedih, nggak move on dari sedih, wajah seperti tertutup kabut. Seperti hilang aura cahaya keimanan pada wajah dia. Makanya apa? Sedih, dendam, takut berlebihan jangan dipelihara. Ya. Makanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini
Ada padanya apa? Obat kesembuhan. Ya, di antaranya subhanallah teman kami yang ahli dalam pengobatan holistik, dia menyebutkan salah seorang profesor meneliti dari kasus sekian orang yang menderita kanker, ternyata 90% dari kasus ini setelah dilakukan uji coba dengan terapi setiap 2 jam sekali baca Al-Quran hanya 10 menit, 90% dari mereka sembuh. Subhanallah, anjib. Betul-betul bikin tenang. Apalagi apa? Ibu-ibu banyak stresornya. Urusan dengan suami, ya, urusan dengan anak, urusan dengan ART, urusan dengan tetangga, urusan dengan komunitasnya, gampang baperan, udah. Ya, makanya ini akan menyebabkan apa? Pintu penyakit. Makanya paling enak apa? Udah jalan di muka bumi, ikuti alur Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dapat target seperti diinginkan, nggak usah maksa. Ya. Makanya apa? Kembali kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah, mereka-mereka yang ternyata apa? Yang seperti sedih seperti ini, wajah sampai berubah menjadi hitam. Itu satu dalilnya bisa Anda sebut, Anda lihat di sini. Berikutnya surat Yusuf ayat 84. Ya, Allah berfirman, "Wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim." Dan kedua mata Nabi Yakub alaihissalam memutih. Karena apa? Karena sedih yang menumpuk. Ya, jadi sedih apa? Membuat wajah jadi gelap plus bisa bikin mata buta. Wabyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub putih. Kenapa? Sedih yang numpuk. Ditambahi ada ulama yang menjelaskan diantaranya sedih numpuk pada Nabi Yakub. Kenapa? Anak kesayangannya berpisah dari dia, Nabi Yusuf alaihissalam. Semua putra Nabi Yakub semuanya cakep semua, nggak ada yang jelek. Dan yang paling cakep Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, makanya Nabi Yakub pernah ketika anak-anaknya mau masuk kota Mesir, Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya, ya, la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kata Nabi Yakub, sebagaimana Allah sebutkan di sini, wahai anak-anakku, ya, kalian jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang sangat banyak. Di sini disebutkan ulama ahli tafsir, Nabi Yakub faham tentang apa? Penyakit ain, pandangan mata yang jahat. Kalau anak-anaknya masuk dari satu pintu di kota Mesir, maka orang-orang kota Mesir akan tertuju, terfokus dengan anak-anaknya Nabi Yakub yang cakep semua. Sehingga apa? Bisa terdampak ain. Makanya untuk mengecohkan pandangan mata orang Mesir, biar gak terdampak ain, Nabi Yakub mewasiati mereka untuk masuk anak-anak mereka dari pintu-pintu yang beda-beda. Biar gak terfokus dengan anak-anak Nabi Yakub yang cakep semua. Ini diantara sebab untuk mengambil sebab agar apa? Kita nggak terkena ain. Makanya Anda kalau baru punya baby, datang tetangga, dipuji-puji, ya Allah anaknya cakep bu. Siapa dulu bapak ibunya? Bukan gitu jawabannya. Ya, jawabannya apa? Bu, Pak, kalau lihat anak saya cakep, doakan keberkahan. Bukan GR. Doakan keberkahan. Coba Pak Bu doakan, barakallahu fik, yubarikallahu alaih, Allahumma barik. Itu doanya. Ini yang paling benar sebagaimana disebutkan para ulama. Jadi bukan Masya Allah, Tabarakallah. Ini perlu dikoreksi. Dunia maya, dunia nyata. Kenapa? Karena Tabarakallah maknanya seperti Subhanallah. Kalau Anda misalkan bilang Tabarakallah atau sama-sama seperti Subhanallah, berarti apa? Anda hanya memuji Allah. Gak ada unsur seperti mendoakan objek yang Anda lihat ketika Anda takjub. Untuk melemparkan pandangan mata yang jahat, gak perlu hati kotor. Ya, hati bersih pun kalau cukup takjub bisa melempar pandangan mata jahat ini kepada objek yang dilihat dari benda mati atau makhluk hidup. Makanya doakan keberkahan, bukan Masya Allah, Tabarakallah, tapi apa? Barakallahu fiik. Kenapa? Ketika Nabi SAW mendapati Amir bin Rabi'ah melempar pandangan mata ain ini kepada Sahal bin Hunayf. Waktu itu Sahal bin Hunayf, ya, ketika sedang mandi di kolam, pakai sarung, baju atasnya dibuka, didapati kulitnya sangat putih,
Kemudian Amir bin Rabi'ah mengatakan, wallah ma ra'aitu kal yawm jildatal muhabba'ah. Demi Allah, pada hari ini aku nggak melihat seorang lelaki yang kulitnya seperti wanita yang dipingit, saking putihnya. Langsung dia jatuh kejang. Kenapa? Pandangan mata yang jahat. Ini hatinya sahabat, hati yang bersih, nggak perlu hati kotor. Cukup takjub bisa melemparkan pandangan mata yang jahat. Makanya Nabi bersabda, alama yaqtul ahadukum akha. Atas dasar apa Anda membunuh salah seorang dari saudara Anda? Allah barak, kenapa nggak Anda doakan keberkahan? Ini syahidnya. Doakan keberkahan. Barakallahu fiik, Allahumma barakallahu alaik. Ya. Kenapa? Karena tabarakallah termasuk fi'il lazim. Fi'il lazim itu kata kerja yang nggak butuh objek. Ya, seperti apa? Maha suci Allah. Nggak butuh objek. Kita hanya memuji Allah. Ya. Tetapi kalau seperti Allah barak, kenapa nggak Anda doakan keberkahan? Maka apa? Seperti apa? Menggunakan barakallahu fiik. Kenapa? Karena dia termasuk fi'il muta'addi, kata kerja yang butuh objek. Jadi artinya apa? Semoga Allah berikan keberkahan kepada Anda. Tuh. Sama banyak sunnah yang mungkin belum diamalkan atau mungkin belum tahu bahkan. Ya, mungkin ada di antara ibu-ibu yang suaminya nggak pernah doakan ibu-ibu. Ketika baru nikah, ya, suami ini sunnahnya megang kepala istri kemudian baca doa apa? Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri jabaltaha alaih. Didoakan gak Bu sama suami-suami? Ini suami suruh ngafalin, doain ibu-ibu. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Apa artinya? Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah agar apa? Saya dapati kebaikan dari istri saya ini. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya istri saya, tabiat istri saya. Coba dari awal. Sunnah-sunnah kalau ditinggalkan berapa banyak terjadi kasus perceraian rumah tangga. Kenapa? Bermula dari nggak tahu sunnah-sunnah yang akan mereka amalkan. Termasuk kata Rasulullah apa? Bukan hanya kepada istri, kepada ART Anda. Di masa lalu budak diantaranya. Kalau di zaman sekarang kita, bukan istilah budak, tapi apa? Yang bisa masuk dalam hadis ini seperti asisten rumah tangga. Didoakan. Ya. Kemudian kata Rasulullah juga demikian. Juga kalau Anda beli kendaraan, zaman Rasulullah ba'ir, onta. Zaman kita sekarang kalau Anda baru beli motor, baru beli mobil, doakan. Biar nggak mendatangkan kejelekan nih kendaraan yang kita tunggangi. Coba, berapa sunnah ditinggalkan. Nabi sudah mengingatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, riwayat At-Tayalisi, riwayat At-Tahawi. Kata Nabi SAW, Inna aktsaran nasi mautan ba'da qada'illahi wa qadarih bisababil ain. Banyak sekali manusia yang meninggal, mati setelah qada dan qadar Allah karena pandangan mata yang jahat. Hati-hati Bu. Ini faktor terbanyak orang meninggal itu karena apa? Ain, hati-hati. Ada anak-anak tiba-tiba demam kejang habis diziarahi sama tetangga, hati-hati, ain. Ya, ada masya Allah kaum wanita ibu-ibu mungkin lagi pesta pernikahan dan lain sebagainya. Ada yang sampai ya dibuka hijabnya, pakai pakaian yang ada di dalamnya pakainya indah-indah, kemudian dibuka hijabnya, burqanya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada yang sakit-sakitan. Hati-hati juga, ajib permisi ya. Ini yang sering terjadi. Suami melihat Anda gak pernah mendoakan keberkahan. Permisi, namanya laki-laki yang sebelumnya bujangan, wanita juga yang sebelumnya perawan. Ketika mereka berjumpa, mereka dihalalkan oleh Allah untuk melihat apa yang sebelumnya diharamkan. Itu kan mengagumkan. Dan gak doakan keberkahan. Sejak istri menikah, subhanallah. Kenapa? Mium, kanker, tumor, keputihan gak sembuh-sembuh, sakit mah, vertigo, migrain. Berapa banyak kaum istri kena vertigo, ternyata sebabnya apa? Suami gak pernah doakan keberkahan. Pusingnya karena apa? Pusing karena kena ain. Makanya dihidupkan nih sunnah seperti ini. Kita kembali lagi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ya, tadi disebutkan dalam ayat ini, dalam surat An-Nahl ayat 58, ketika orang-orang jahiliyah sedih, dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ya, maka apa? Wajah mereka hitam, gelap hitam. Ya, kenapa? Karena sedih.
Juga kisahnya Nabi Yakub, wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub putih. Kenapa? Karena sedih yang numpuk. Berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada yang menambahkan, karena apa? Di antaranya panik. Karena takut terjadi apa-apa dengan Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yakub alaihissalam setiap malam keliling di kota-kota sambil teriak-teriak, ya Yusuf gitu. Makanya Nabi Yakub dijuluki, apa julukannya Nabi Yakub? Apa julukannya Nabi Yakub dari Allah? Dijuluki Israel. Makanya jangan bilang orang Yahudi, orang Israel. Jangan. Yahudi ya Yahudi. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Banu Israel adalah turunan Nabi Yakub. Nah, Israel diambil dari dua suku kata. Ada yang mengatakan Isr dan Il. Isr artinya perjalanan, ya, Il artinya malam. Makanya setiap malam Nabi Yakub keliling mencari putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada mengatakan Isr dan Il diambil dari kata abd. Isr abd, Il yaitu ilah, seperti Abdullah. Ya. Ini ya. Kemudian yang ketiga Nabi Yakub juga apa? Marah dengan putra-putranya yang lain yang mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Perasaan Nabi Yakub ini sampai akhirnya disebutkan Allah apa? Wabyaddat aynah. Kedua mata Nabi Yakub memutih. Disebutkan kedokteran modern zaman sekarang, ahli kedokteran dari Mesir, mereka meneliti ayat ini. Kok bisa Nabi Yakub buta, memutih matanya karena sedih? Fa subhanallah, Muqatil menyebutkan bahwasanya Nabi Yakub buta itu sekitar 6 tahun. Karena apa? Sedihnya karena berpisah dengan Nabi Yusuf hampir mendekati 40 tahun. Sedih yang numpuk. Kemudian sedih yang numpuk ini ternyata apa? Akan menyebabkan adrenalin naik. Kalau adrenalin naik menyebabkan insulin turun. Kalau insulin turun, gula darah naik. Kalau gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Jadi Nabi Yakub putih karena katarak sampai buta. Ya. Adapun kedokteran klasik menyebabkan teori yang ujungnya hampir sama. Kalau orang sedih, apa yang terjadi? Tenaga dia akan banyak hilang. Ginjal akan dikuras tenaganya. Ginjal ini seperti busi pada kendaraan bermotor. Kalau apinya dibuang, lama-lama apinya kecil karena sedih. Makanya orang sedih tipenya panas apa dingin? Kok tahu? Kalau orang sedih sukanya apa? Insomnia, sensitif, darah tinggi naik, asam lambung naik. Ini panas apa dingin? Panas. Makanya api terus dibakar, lama-lama apa? Ginjal apinya hilang. Ketika ginjal apinya hilang, dia sebagai busi ini tidak kuat untuk memberikan api pada jantung. Sehingga apa yang terjadi? Jantung tidak bisa mendorong darah dengan kuat ke seluruh tubuhnya karena apinya kecil. Makanya Anda lihat kalau orang sedih atau mungkin Anda pernah merasakan sedih, pelajari tanda-tanda seperti ini. Telinga berdenging, mata keliengan, mata kabur, kepala keliengan, tangan bergetar, tremor, Parkinson. Obatnya Parkinson, tremor bukanlah diobati darah tingginya, bukan. Tapi obati ginjalnya karena sedihnya. Darah tinggi hanya efek dari ginjal. Nah, fa subhanallah, di antara efeknya kemudian tangan, kaki lemas, gemeter. Permisi, nggak usah ngayal bisa ngelayani suami di atas ranjang. Api semua udah mati, dia akan menjadi manusia frigid. Kenapa? Apinya sudah lemah. Plus orang yang sedih, perutnya akan buncit. Kenapa? Ternyata pencernaan dia juga apa? Ikut lemah. Liver lemah, ginjal lemah, jantung lemah, empedu lemah, lambung lemah, pankreas lemah, limpa lemah, semuanya lemah. Nah, coba. Teori yang sangat simpel banget. Nah, fa subhanallah, kemudian ketika darah dihentakkan ke kepala, karena apa? Karena api yang kurang, darah tidak kuat, sehingga asupan darah ke kepala berkurang. Makanya kalau orang sedih, telinga berdenging. Mau dikasih obat, mau dikasih vitamin B6, nggak ada kaitannya. Mau kasih vitamin, nggak perlu. Ginjal yang lemah. Obatnya bukan vitamin B6, bukan. Mata tiba-tiba putih, kabur, kepala keliengan, tangan bergetar, sering pipis, lemes.
kemudian jadi manusia frigid. Obatnya apa kata Rasulullah kalau orang sedih? Dari hadis Jabir riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbina, tepung gandum, itu untuk merilekskan jiwa yang sedih dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Coba. Ternyata orang-orang kedokteran timur, mereka menyebutkan talbina, tepung gandum yang disebutkan Nabi, ternyata sebagai tonik bagi ginjal. Makanya kalau orang sedih, telinga berdenging, mata kabur, kepala kelingan, tangan bergetar, jadi orang frigid, ya, kemudian lemes dan lain sebagainya, ya, obatnya apa? Ini konsumsi talbina, obat dari Nabi SAW. Kenapa? Sebagai tonik bagi ginjal, menguatkan ginjal. Coba, talbina atau tepung gandum, ya. Kemudian, subhanallah, intinya di sini Nabi Yakub alaihissalam matanya memutih karena apa? Karena sedih. Kemudian dalam ayat ini surat An-Nahl, ya, wajahnya orang-orang yang sedih karena punya anak perempuan tadi, mereka merasa sedih, merasa terhina, wajah mereka menjadi gelap dan hitam. Wajah berubah, mata bisa buta. Orang sedih ternyata bisa kencing manis. Orang sedih ternyata efeknya kemana-mana. Juga disebutkan Nabi SAW, doa yang diajarkan Nabi SAW, ya, doa yang diajarkan Nabi SAW yang mungkin kita mungkin jarang di antara kita membaca doa seperti ini, ya, jarang membaca doa yang seperti yang diajarkan Nabi SAW. Doa apa ini? Ini PR, ya, bagi Anda semua untuk menghafalkan doa ini, ya. Coba Anda catat, ya, doanya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang sedih juga berdampak pada fisik. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Allahumma inni a'udzubika. Nanti ada kuis siapa yang hafal nih. Nah, Allahumma inni a'udzubika min jarisu tushayyibuni qabla al-mashib wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya riban wa min waladin ya wa min waladin wa min waladin wa min waladin wa min waladin yakunu alayya riban. Nah, riban. Nah, yang terlambat nyatet di sebelahnya aja. Nah, kemudian wa min malin wa min malin wa min malin yakunu alayya azaban wa min malin yakunu alayya azaban, ya, wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa min khalilin makirin ainuhu tarani. Nah, nanti ana ulang dari awal. Wa qalbuhu yar'ani. Naam. In ra'a hasanatan dafanaha
In ra'a hasanatan dafanaha. Wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Ana ulang dari awal. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Satu, ini doa permintaan yang pertama. Kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Permintaan yang kedua kepada Allah. Ketiga, wa min waladin yakunu alayya riban. Permintaan yang ketiga. Keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban. Kelima, wa min khalilin makirin ainuhu tarani. Keenam, wa qalbuhu yar'ani. Ketujuh, in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Ini di antara sifatnya teman yang buruk. Nah, artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Satu, coba ajib. Ini kita minta perlindungan kepada Allah, dari apa? Akhlak tetangga yang jahat. Ya. Kedua, dari pasangan yang menjadikanku tua, rambut beruban sebelum masa tuaku. Itu ajib. Ya. Apa? Dari pasangan yang menjadikanku rambutku beruban sebelum masa tuaku. Di sini kalau ibu-ibu perhatikan, di antara tanda-tanda orang yang sedih, rambutnya beruban. Berarti apa? Orang sedih menimbulkan dampak fisik. Ya. Dapat tetangga buruk, bikin dia sedih, bikin dia marah, bikin dia jengkel, bikin dia takut, bikin dia dendam. Kemudian dapat pasangan hidup yang selalu bikin jengkel. Akhirnya apa? Rambutnya jadi putih. Kalau ada ibu-ibu banyak rambutnya putih, berarti suaminya bikin jengkel. Kalau suami banyak rambutnya putih, ibu-ibu yang bikin jengkel suami. Kalau dua-duanya putih, saling jengkelin. Wah, ini ya perlu diperhatikan. Nabi coba ngajarkan doa sampai seperti ini. Ternyata apa? Orang yang sedih, orang jengkel, orang yang marah, orang dendam, ginjal akan semakin panas. Makanya apa? Titik kembalinya ginjal, ketahuan ginjal sedang panas, rambutnya banyak putihnya. Panas tadi memberikan dampak apa? Pemanasan di kepala, putih. Selain rambutnya putih, apa yang terjadi? Kulitnya keriput. Makanya kalau Anda punya sedih, punya dendam, cepat buang, jangan dipelihara. Sama suami dendam, jangan. Sama ART gampang marah, jangan. Sering ngomel sama anak, jangan. Dendam sama tetangga, jangan. Sekali lagi jangan dipelihara. Kenapa? Sedihnya Anda akan menggerogoti diri Anda sendiri, fisik dan psikis Anda, ya, bahkan berdampak kepada kekebalan tubuh yang ngedrop. Penyakit akan muncul lari kemana-mana. Pertama, ginjalnya lemah, jantung ikut lemah, liver ikut lemah, semuanya ikut lemah. Akhirnya fisik lemah, kekebalan tubuh juga lemah. Ya, Anda lihat ketika kasus COVID kemarin, orang yang meninggal kena COVID itu rata-rata siapa? Orang yang takut berlebihan, panik berlebihan. Psikis dia buat apa? Imun dia ngedrop. Virus untuk masuk dalam tubuh kita harus lewat 3 benteng. Benteng pertama imun kita. Kalau imun kita kuat, dengan izin Allah virus nggak bisa masuk. Kalau benteng pertama sudah kalah, masih ada benteng kedua. Ada namanya dalam tubuh MHC protein kelas 1. Ini fungsinya untuk meracuni sel virus dan bakteri sehingga mereka kalah.
Kalau benteng 1 kalah, benteng 2 ngedrop dan kalah, sisa benteng yang ketiga, yaitu apa? Ada interferon pada tubuh kita yang fungsinya menghambat pertumbuhan virus dan bakteri. Kalau seandainya orang sedih, ngedrop, takut, panik berlebihan, gampang marah dan lain sebagainya, 3 benteng akan lemah dan ngedrop. Saat itu mereka gampang diserang virus. Itu ajib. Subhanallah. Subhanallah, kemudian apa? Kalau orang stres, pola makan juga salah, kebanyakan makan, panas lembab sama panas lembab, tubuh menjadi lembab, tubuh jadi dingin, plus dia stres, seperti orang yang jatuh tertimpa tangga, tubuhnya lemah. Gak heran dia cepat kena COVID, dia cepat sakit-sakitan, dia cepat kena penyakit. Kenapa? Tubuh dia sudah lemah, tubuhnya dingin lembab, plus psikisnya menghilangkan panas tubuh dia. Akhirnya tubuh dia jadi dingin lembab, jadi apa? Sarang penyakit, bakteri, virus, cacing dan lain sebagainya dari patogen. Subhanallah. Makanya subhanallah, kalau kita bahas ini ilmu Allah sangat luas banget. Ya, tadi berarti orang sedih menimbulkan apa? Fisik. Psikis berdampak kepada fisik. Rambut putih, kulit kering, sampai pernah kami dapati ibu-ibu nggak punya air mata, nggak punya air ludah. Sehingga harus impor air ludah dari luar negeri. Padahal ibu-ibu masih punya air ludah, Masya Allah, bisa disumbangkan. Ya, akhirnya apa? Impor air ludah dari luar negeri, air ludah artifisial, harganya 7 juta. Padahal obat yang sebenarnya bukan impor air ludah, tapi apa? Cari sebabnya, tubuh kita kenapa? Ternyata sama. Masalah pada ibu ini apa? Sedih yang menumpuk. Sedih sifatnya panas, menyebabkan darah jadi kental dan panas, menyebabkan air-air di tubuh kering, jadinya sudah tenggorokan kering, air ludah kering, mata kering. Gara-gara apa? Sedih yang numpuk. Makanya nggak ada baiknya sedih itu dipelihara. Ya, semua orang pasti ngalamin sedih, tapi nggak usah berlebihan. Sedih kita itu menghapus dosa kita, tapi bukan berarti apa? Pengen sedih terus. Ya, nah, ini ya, berarti psikis berdampak kepada fisik, mata, wajah, kulit, rambut. Ini organ yang luar yang nampak, belum organ dalam. Ya, lambungnya juga kena. Ya, kemudian usus pencernaan jadi lemah, perut jadi buncit dan sebagainya. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentar izin minum dulu. Bismillah. Apa yang 3? Oh iya, masih doa ya? Iya, ya. Bismillah. Taib. Bismillah. Tadi di antara doa tadi yang diajarkan Nabi SAW, ya, yang pertama tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Tetangga yang buruk akhlaknya, jahat dan lain sebagainya. Kedua, berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Pasangan hidup yang membuat rambut beruban sebelum waktunya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari anak keturunan yang menguasai diriku. Anak ini ngelangkahin orang tua. Orang tua diperlakukan seperti budak. Suruh nyuci bajunya, suruh ngepel rumahnya, ya, mentang-mentang orang tua tinggal di rumahnya. Makanya berapa banyak anak yang apa? Nitip orang tuanya di panti jompo. Nasallahu. Sampai ibu-ibu di panti jompo bilang ke anaknya, "Nak, tolong nak, belikan panti jompo ini AC, nak." Kenapa bu? Minta macam-macam. Aku khawatir kalau anak kamu ngeletakkan di panti jompo ini, kamu nanti nggak ada AC juga, kepanasan nak. Subhanallah. Ini ya yang perlu diperhatikan. Jangan sampai anak kita apa? Menguasai diri kita, orang tua. Ya, ngelonjak. Nah, makanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang punya hati anak ini bukan orang tua, tapi Allah. Ada saatnya dibolak-balikkan, kadang dia baik, kadang dia jahat, ya dan lain sebagainya. Dia bisa muslim paginya, sorenya bisa kafir dan sebaliknya. Nah, kemudian yang berikutnya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah
dari harta yang menjadikan siksa bagiku. Hati-hati. Semakin orang banyak harta, semakin banyak pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya Anda akan ditanya. Fadhal. Sehatnya Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, harta Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pakaian Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ibu-ibu jangan koleksi pakaian di lemari. Ya, udah bagi-bagi, masya Allah. Punya piring, perhiasan dikumpulin, bagi-bagi. Ya, subhanallah, semua akan ditanya. Kesehatan kita juga akan ditanya. Ya, kesehatan kita juga akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Termasuk nanti akan ditanya oleh Allah, kata para ulama, apa? Kesehatan Anda akan ditanya. Sehat Anda untuk apa? Subhanallah, suaminya kerja dari Senin sampai Jumat. Pulang-pulang ke rumah, istrinya minta jatah, "Mas, ayo kita jalan-jalan kemana?" Sudah suaminya sibuk kerja, nggak pernah taklim. Pulang-pulang ke rumah, diajak jalan-jalan. Kapan suaminya mau belajar? Waktu weekend, "Mas, yuk kita kajian ke Ustadz sana yuk." Gitu kan, asik, indah. Journey to Jannah. Bukan journey ke puncak terus, ya. Journey ke Bali, ya. Nah, subhanallah, ini ya perlu diperhatikan, ya. Maka di antaranya ini apa? Tadi apa? Doa yang berikutnya agar harta kita nggak menjadi siksa bagi kita. Nggak ada yang melarang Anda menjadi orang kaya. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai disebutkan lebih baik mana jadi orang kaya bersyukur dengan orang yang miskin tapi sabar. Lebih baik mana, Bu? Ibu pilih mana kira-kira? Semua yang ngayalnya kaya bersyukur, ya. Nggak pengen jadi miskin sabar. Nah, itu fitrahnya wanita memang itu. Kalau dikasih emas, sudah diem. Tapi kalau fitrahnya laki-laki, cukup dilayani. Udah, selesai. Hati-hati ibu-ibu ya. Ibu-ibu ngelayani suami, nggak harus nunggu apa? Mut-mutan. Saya nggak mut, Mas. Sorry, Mas. Ini ibadah, ya. Ibadah itu nggak nyuruh Anda mut, nggak mut. Pokoknya kalau suami permisi minta jatah, jangan ditolak. Kalau Anda nggak mut, dalam hati batin, saya nggak mut, tapi saya lakukan ini karena Allah. Karena kalau kita nolak, wanita menolak ajakan suami, malaikat melaknat sampai subuh, berarti dosa besar. Ya, melaknat wanita ini, malaikat melaknat wanita ini sampai subuh. Makanya apa? Makanya kalau pengen, rata-rata ibu-ibu nggak pengen dimadu, ya kan? Makanya layanin dengan puas. Karena wanita di luar sana, ya apa? Betul-betul fitnah. Berpakaian tapi telanjang, kadang ada lebih cantik dari istrinya. Makanya Anda jangan kalah. Layani mereka sampai apa? Sampai betul-betul puas. Kenapa? Semakin Anda menguatkan, memuaskan mereka di atas ranjang, kaum pria akan semakin tunduk pandangan matanya di luar. Kalau dilayani nggak tunduk-tunduk, ya diruqyah suami Anda. Nah, wah subhanallah, apa? Hati-hati, namanya tugas satu ini nggak bisa diwakilin kepada orang lain. Kalau suami Anda minta, "Bun, aku sebentar lagi 2 jam lagi sampai rumah, aku pulang touring. Gimana, Bun? Siap nggak dikondisikan?" "Siap, Mas. Anak-anak saya ungsingkan di kamar sebelah." Gitu kan. Kalau ada berita kabar buruk, musibah terbesar bagi kaum laki-laki, "Mas, permisi datang bulan." Ya Allah, sudah touring jauh-jauh 1 minggu, pulang-pulang kabar buruk, musibah. Nah, wa subhanallah, kemudian apa? Namanya tugas satu ini gak bisa diwakilin. Gak ada ceritanya, "Mbak, Anda sebagai ART, tolong wakili suami saya." Gak ada. Makanya satu ini gak bisa diwakilkan. Istri harus betul-betul bisa melayani apa? Suami. Kalau nyuci piring bisa sama ART, nyuci baju bisa, ngepel bisa, tapi satu ini khusus istri yang melayani. Makanya sekali lagi mindset Anda luruskan. Jangan alasan mager. "Mas, me time dulu." Ya Allah, me time dulu. Lihat IG, Facebook sampai jam 12. Diajak sama suaminya, "Ayo Dek, ngantuk Mas." Ya, masalah ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Berikutnya, harta kita akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita menjadikan sebab kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihatin suami Anda yang masih suka ngerokok. Subhanallah, ngerokok 1 hari 2 pak. Padahal kalau Idul Adha bisa beli kambing 2 ekor. Ketika Idul Adha
Apa? Beli kambing yang paling murah. Kambing gibas umur 6 bulan. Kambing kacang 1 tahun. Itu pun yang harganya paling murah. Coba, ketika beli rokok, beli yang mereknya paling keren. Nah, maka ini apa? Jadikan Anda sebagai wanita yang bermanfaat bagi suami Anda. Ya, makanya Nabi SAW sempat mengkabarkan kepada para suami, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, kata Nabi. Maukah kalian wahai para sahabat, aku berikan kabar gembira dari istri-istri kalian yang akan menjadi penghuni surga. Disebutkan satu ciri-cirinya oleh Rasulullah, istri yang bagaimana? Al-wadud, istri yang sayang sama suami. Jangan suami baru datang di rumah sudah siap-siap senjata. Ini bibir sudah siap. Ya. Subhanallah. Suami itu hanya punya 10.000 suku kata. Kaum wanita punya 20.000 suku kata. Suami di luar ngisi kajian, suami di luar meeting, sudah habis kata-katanya. Kalau sampai pulang ke rumah, istri sudah siap 20.000 suku katanya. Nah, makanya suami yang baik jangan banyak meladeni istri yang ngomel-ngomel. Ajarin pada suami Anda, Mas, 10.000 suku kata kamu sudah habis, Mas. Tolong jangan meladeni saya, Mas. Biar saya puaskan apa dalam hati saya, gitu kan. Nah, subhanallah, kata Nabi SAW yang pertama apa? Suami istri yang jadi calon penghuni surga apa? Al-wadud, istri yang sayang sama suami. Disayang suami. Wallah Bu, kalau ibu lihat berapa banyak kaum wanita nyesel setelah suaminya meninggal. Ya Allah, dulu saya omelin suami saya. Ya Allah, suami saya gak pernah ngomong kejelekan saya. Ya Allah, suami saya, ya Allah, kalau saya minta sesuatu mesti dikabulin. Ya Allah, suami. Nyesel, jangan sampai jadi wanita nyesel. Ya, banyak ibu-ibu yang nyesel. Ya, nah, fa'aba kata Rasulullah SAW, itu suami Anda, kata Rasulullah apa? Disebutkan hadits Nabi SAW, bahwasannya para bidadari yang di langit ketika Anda ngomelin suami Anda, marah pada suami Anda, kata Rasulullah para bidadari apa? La tu'dhi qatalakillah. Jangan ganggu dia, suami kamu, semoga Allah membinasakan kamu. Nih doanya para bidadari. Kenapa? Karena mereka itu suami kamu sebagai apa? Sebagai tamu yang sebentar lagi akan berpisah dengan dirimu. Sebentar lagi mereka akan menghadap bersama kami. Makanya Anda lihat kaum pria umurnya pendek-pendek. Dan tanda-tanda hari kiamat ketika munculnya Dajjal, perbandingan laki dan wanita, dalam riwayat Imam Muslim 1:40. Dalam riwayat 1:50. Laki-laki 1, 40, 50 wanita. Kata WHO, setelah musim pandemi COVID, sekarang sudah 1:40 laki dan perempuan. Subhanallah. Makanya Anda lihat penderita COVID kemarin yang meninggal rata-rata siapa? Kaum pria. Ya, berapa banyak orang jadi janda? Kenapa? Setelah COVID. Makanya jangan sampai nyesel suami itu dipelihara, dibaikin. Jadikan mereka itu seperti tamu, diservis, kasih makanan, dipijitin, disediakan anduk, disediakan makanan, minuman. Masya Allah yang ajib servis. Sebentar lagi dia pamit sama Anda. Bu, saya mau berangkat. Subhanallah. Semoga ibu-ibu menjadi wanita yang saleh, bisa melayani suami Anda semua, insyaallah. Makanya Nabi SAW sering mewasiatkan diantaranya untuk apa? Kaum wanita. Pertama, ciri-ciri wanita penghuni surga adalah al-wadud, wanita yang sayang sama suami. Suami Anda mau berangkat kerja, kasih dia bekal. Nasihatin dia, telepon dia, Mas gimana, sudah makan siang belum? Mas gimana, kamu capek enggak, istirahat enggak? Kemudian al-walud, saya bisa punya banyak anak, ya. Yang istri yang subur, ya, punya banyak anak. Jangan sampai ada mindset saya nikah tapi apa, child free, gak pingin punya anak. Saya nikah tapi cukup anak saya cuma 2, jangan sampai. Ya, kata Nabi SAW, al-wadud wal walud, menikahlah dengan wanita yang. Kemudian ini satu ini mungkin 3 Anda bisa dapatin, tapi satu ini yang mungkin berat bagi kaum wanita. Apa kata Rasulullah?
allati idza dulimat, kalau istri ini dizalimin sama suaminya, qalat hadza yadi fawqa yadik la asyuru ghamtan hatta tardha. Ini tanganku ada pada tangan kamu wahai suamiku. Aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa ngantuk sampai engkau ridho dengan diriku. Subhanallah. Ya, padahal istrinya didolimin sama suaminya, tapi nggak ngomel, nggak jadi mata yang lebih tajam daripada, lebih lancip daripada tombak, nggak menjadi lisan yang lebih tajam daripada pedang. Ketika suaminya marah, dia menundukkan kepalanya, nggak melawan ucapan bantahan dari suami, malah dia katakan apa? Wahai suamiku, ini tanganku ada pada tangan kamu, silakan kau apakan diriku wahai suamiku. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk sampai engkau ridho dengan diriku. Subhanallah. Ada yang seperti ini? Coba, ya, coba mindset Anda diperbaiki. Ya, wahai suamiku, silahkan kau apakan diriku. Aku mohon keridhoanmu wahai suamiku, hingga aku bisa tidur tenang gara-gara engkau ridho dengan apa yang telah aku berbuat. Padahal ini didolimin, istrinya didolimin sama suaminya, bukan malah balas kedoliman, tapi malah memasrahkan dirinya. Subhanallah. Tapi ini kalau suami faham, ada suami yang ngelonjak-ngelonjak, sudah suaminya berzina, dizalimin, istrinya diem aja, nggak nasihatin suaminya, ini nggak boleh. Ya, bahkan istri boleh minta cerai kalau suami zina. Ya, kalau suami zina ini namanya pengkhianatan, tapi kalau suami poligami jangan bilang khianat, karena ini syariat. Ya, beda hukumnya antara zina sama poligami. Kalau zina silakan Anda minta cerai, tapi kalau ada suami poligami jangan minta cerai. Kata Nabi SAW, ya, man talaba talaq min ghairi kunhu lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang minta cerai bukan karena alasan syar'i, maka dia gak bisa mencium bau surga. Alasan syar'i apa? Kalau suaminya gak sholat, suaminya pelaku kesyirikan, suaminya zina, suaminya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, silakan Anda minta cerai. Tapi kalau suaminya menjalankan perintah-perintah Allah, Anda jangan minta cerai. Ya, kalau Anda minta hujah, minta dalil, Mas masih banyak sunnah yang lain, gak apa-apa, lebih mending daripada menolak syariat. Saya belum siap yang satu ini Mas, saya nerima, tapi saya belum siap. Itu lebih baik daripada mencela syariat poligami. Ya, Mas saya belum siap, tolong jangan lakukan sunnah ini. Itu masih mending daripada status WA mencela syariat poligami. Kata Syekh bin Baz, satu syariat saja dicela, dimakin dan tidak diimani bisa membahayakan keimanan dia. Ya, bisa butuh syahadat lagi. Nah, ini kemudian yang berikutnya permintaan berikutnya doa dari Nabi SAW yang diajarkan kepada kita berikutnya apa? Wa min khalilin makirin ainuhu tarani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan dekat yang berbuat makar kepadaku. Mau laki mau perempuan punya teman dekat mereka masing-masing, kita berlindung kepada Allah jangan sampai teman dekat ini nusuk kita dari belakang, bikin makar. Jangan sampai. Ya, kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwa qalbuhu yar'ani. Dan dia kawan dekat ini ya Allah, ya, matanya dia melihat dan hati dia terus ngawasi. Matanya nih ngelihat terus, nyari kapan ada cacatnya temen nih. Namun kalau mereka melihat kebaikanku ya Allah, kebaikan itu ditimbun, disembunyikan, nggak diceritakan. Tapi kalau melihat kejelekanku, dia sebarkan. Hati-hati, ini temen yang bahaya. Temen kayak belangkon, ya, depannya baik, belakangnya nyimpen sesuatu. Nunggu waktu kapan ada momen kesalahan kita dikumpulkan untuk disebarkan. Ketika ada kebaikan, diem. Nah, subhanallah, ya. Demikian si suami juga demikian. Bukan berarti memuji istri itu nggak boleh. Ya, kadang istri juga perlu untuk dipuji, kadang perlu kemesraan, kadang si istri juga perlu memuji suami untuk nambah cinta, memupuk rasa cinta. Bukan bukan berarti suatu yang diharamkan mutlak, nggak boleh memuji. Jadi nggak ada pujian sama sekali antara mereka. Akhirnya seperti cintanya mati. Ya, makanya perlu dipupuk. Jangan lupa ada sunnah yang sering dilupakan juga.
biar Anda sama suami terjaga di antaranya. Kalau suami mau ke masjid, cium suami Anda. Nah, dijaga. Nah, semuanya Masya Allah. Datang dari luar, masuk ke rumah, nyium istrinya lagi coba. Rasulullah juga demikian ketika Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika minum bersama Aisyah? Sama Rasulullah, gelasnya Aisyah diputar-putar. Mana bekas bibirnya Rasulullah, bibirnya Aisyah. Kemudian sama Rasulullah dicari bekas bibirnya Aisyah, diminum di bekas bibirnya Aisyah. Coba aja. Mesra Rasulullah. Nah, sehingga apa? Menutup pintu-pintu pengkhianatan si suami. Anda jaga, jangan sampai diomelin terus. Ya, di suami baru datang suruh ngepel, suami baru datang suruh nyuci, suruh mandiin anak-anak, nyebukin anak-anak, Masya Allah. Makanya ibu-ibu ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kenapa banyak kaum wanita jadi wanita yang mager, malas gerak, malas kerja di rumah, malas ngelayanin suami? Ternyata sebabnya ibu-ibu sendiri. Apa? Allah sudah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan dan minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Jadi bukan hanya makan yang berlebihan, ibu-ibu minum juga nggak boleh berlebihan. Ya, kalau ada yang bilang minum banyak baik untuk kesehatan. Tunggu dulu, Al-Quran nggak kayak gitu. Ya, udah ibu-ibu di rumah dimanjakan sama suami, ada ART, ada babysitter. Ibu-ibu gak pernah ngepel, gak pernah nyuci, gak pernah gerak, gak pernah olahraga. Tugasnya hanya di depan TV, lihat drakor, ngemil. Ya, suami pulang, subhanallah, dek, ayo dek, gitu kan. Apa katanya si istri? Mager mas. Ternyata dibahas oleh para ulama, apa penyebabnya wanita frigid? Apa penyebabnya wanita mager? Terlalu banyak minum air. Kalau Anda kebanyakan minum air, Anda kebanyakan makan makanan sifatnya dingin, tubuh Anda akan dingin seperti makanan yang Anda makan, sehingga apa? Akan menjadi karakter pemalas. Malas gara-gara makanan. Kemudian disebutkan juga Abu Lusan Al-Baghdadi juga menyebutkan. Ini disebutkan siapa? Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim Ulama tahun 600 Hijriah. Ulama tahun 400 Hijriah namanya Abu Lusan Al-Baghdadi dia juga menyebutkan bahwasanya kalau tubuh Anda sudah kebanyakan dingin, makanan minuman dingin akan menyebabkan otak Anda dingin, sehingga Anda diajak ngobrol sering ngelek, diajak kajian nggak nyambung-nyambung, kemudian suruh ngafal Al-Quran 5 ayat masuknya lama. Ya, kenapa? Otak sudah dingin. Pernah kami dapati sekitar sebulan lalu, ada seorang bapak DKM salah satu masjid di Tanah Abang. Dia mengatakan anaknya ini punya speech delay. Oh, kalau speech delay berarti otaknya udah dingin. Kasih makanan yang panas. Kita pilihkan makanan yang panas untuk anak umur 4 tahun, apa yang dia suka. Ternyata sukanya kismis. Terus kasih kismis. Hitungan 2 minggu, anaknya sudah mulai banyak ngomong. Nah, speech delay diantaranya apa? Lembabnya otak. Kemudian juga demikian, kata para ulama klasik, juga akan menjadi orang yang frigid. Nggak, syahwatnya nggak ada atau dingin. Kenapa? Karena tubuhnya juga dingin. Api di ginjal jadi lemah, jantung ikut lemah, liver lemah, tubuh semua dingin. Ya, nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan. Ada yang sudah hafal doanya? PR ya. Ini kajian rutin apa nggak rutin? Nah, bulan depan setoran hafalan. Nah, bulan depan setoran hafalan insyaallah ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang di masa jahiliyah kalau ketika mereka dapat anak perempuan, wajah mereka hitam, gelap ya, karena sedihnya mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yatawara minal qaumi min su' ma busyira bihi ayamsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Ya, kemudian apa? Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Kenapa? Karena punya anak perempuan. Ini orang jahiliyah di masa silam. Kalau punya anak perempuan cepat dibunuh, dikubur hidup-hidup. Khasyata imlak, takut fakir, takut miskin, takut dicela tetangganya kalau punya anak perempuan.
Ya, ini ketika sebelum Islam datang, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya, anak perempuan tadi, dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat At-Takwir. Nanti insya Allah moga-moga kalau kita bahas kitab ini, coba kita cari buku terjemahnya ya. Kalau dapat buku terjemah, ibu-ibu sudah pegang kitabnya, enak, lebih asyik, bisa lebih nyambung. Ya, biar nggak. Kenapa? Nanti kita cari, saya belum tahu terjemahnya sudah ada belum. Kita coba nanti sama panitia, kita cari, kalau ada nanti masing-masing pegang buku ya. Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 ke-9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka ini anak perempuan kok dibunuh. Nah, sekali lagi Islam betul-betul perhatian ya. Islam betul-betul perhatian dari anak perempuan sampai ya wanita ini dewasa sampai menikah, mereka itu punya kedudukan, diangkat oleh Allah derajatnya. Ya, diangkat oleh Allah derajat mereka. Juga termasuk diantaranya dihapuskan seperti perbudakan. Kemudian yang berikutnya, kedudukan wanita dalam Islam. Bagaimana kedudukan wanita dalam Islam? Ketika Islam telah datang, Allah angkat kedoliman semacam ini ya, yang terjadi pada kaum wanita, dan Allah kembalikan kedudukan wanita ini sebagai manusia yang normal. Ya, mereka juga punya kedudukan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai para manusia, ya, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari apa? Ada laki-laki, ada wanita. Ya, artinya ada kedudukan di sini. Bahwasanya mereka sebagai apa? Wanita sebagai syarikah, sebagai teman sekutu bagi kaum pria. Ya, sebagai teman bagi kaum pria. Juga termasuk apa? Mereka punya kedudukan. Mereka Allah janjikan pahala, juga ancaman, kabar gembira bagi amalan ini dan amalan itu sama. Ya, sama. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Naam. Dalam firman-Nya ini dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki ataupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa? Amalan soleh, baik laki atau wanita, tetap disediakan pahala bagi mereka. Begitu pula dosa, Allah sediakan bagi mereka apa? Iqab bagi mereka yang melakukan dosa. Nah, Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, sampai-sampai Allah jadikan di dalam Al-Quran surat khusus bicara tentang wanita. Surat An-Nisa bicara tentang apa? Ahkam bagi kaum wanita. Nah, sampai-sampai juga Imam Ahmad membahas tentang masalah haid dan nifas. Dibahas sama Imam Ahmad terkait hukum wanita haid dan nifas sekitar 9 tahun. Imam Ahmad meneliti tentang haid dan nifas. Sampai Imam Ahmad dijuluki apa? Imamnya haid dan nifas. Karena sangat apa? Diteliti sama beliau. Karena urusan fikih, ya, terkait dengan urusan agama, beliau gak main-main. Ya, mencurahkan waktunya untuk membahas tentang kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19.
Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Di sini para ulama diantaranya menafsirkan ayat ini, gak boleh orang tua memaksakan anaknya untuk nikah dengan si fulan, si alan, gak boleh. Ibu-ibu punya anak perempuan, kemudian ibu-ibu misalkan seperti kisah Siti Nurbaya zaman dahulu kan, ya, ketika bapaknya Pak Datuk ini punya utang, bapaknya punya utang sama Datuk Maringgi ini, ya, kemudian Siti Nurbaya dinikahkan sama si Datuk misalkan, dipaksa, ini nggak boleh, ya, kenapa? Dipaksa dan nggak ada keridhaan antara mereka. Ini diantara ulama menafsirkan apa? Juga nggak boleh memaksakan orang tua, memaksakan putra atau putrinya menikah dengan apa yang target dari orang tua inginkan misalnya. Tetap butuh keridhaan antara mereka. Sehingga apa? Mereka menjalani hidup penuh dengan apa? Saling ridho. Ya, saling ridho. Ada sehingga apa? Tidak akan banyak masalah yang muncul karena unsur keterpaksaan. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga urusan harta Allah jadikan hak bagi kaum wanita. Ya, sebagian negara ketika ada perkara urusan waris, ada sebagian mereka wanita sama sekali nggak dapat harta waris. Ada yang subhanallah mereka menyamakan harta laki dan wanita dari waris 1:1, seperti negeri kita. Disamakan. Ya. Disamakan. Ada yang subhanallah ya harta waris untuk kaum laki-laki semua, perempuan nggak dapat sama sekali. Ada yang sebaliknya, wanita dapat semua, laki-laki nggak dapat warisan sama sekali. Makanya Islam meluruskan itu semua. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa, sekali lagi An-Nisa terus disebutkan. Apa? Untuk meletakkan mereka, menempatkan pada tempatnya. Allah jadikan demikian, wanita punya kedudukan. Allah berfirman, ya, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Nah, surat An-Nisa ayat yang ke-7 yang Allah berfirman, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Subhanallah. Berarti ada bagian masing-masing ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thuluth ma taraka wa in kanat wahidatan falaha an-nisf. Maka ini tentunya apa? Ada di antaranya bagi apa? Bagi wanita ada jatah ya. 6. Bagi jatah lidzakari mithlu haddil unthayain. Ya, laki-laki dapat double dibanding wanita. Fa ini apa? Menunjukkan bahwasanya wanita juga dapat, bukan berarti nggak dapat sama sekali. Nah, kemudian juga Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Ya. An-Nisa ayat yang ke-19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Di sini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum suami untuk apa? Memperbaiki hubungan dengan istrinya. Makanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan apa kata Allah? Dan bergaulah dengan mereka secara patut, secara pantas. Memperlakukan wanita secara pantas.
Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Ekstrem kanan meletakkan wanita betul-betul berlebihan di atas kaum pria, sehingga apa? Wanitanya, kaum prianya atau suaminya diinjak-injak. Padahal meletakkan pada tempatnya yang patut tanpa harus ekstrem kanan berlebihan. Harusnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Maka bantulah suami Anda untuk jadi pemimpin. Jangan selalu dikritik suami Anda, terus dikritik, dicari kecacatannya, nggak pernah disebut kebaikannya. Jangan sampai. Bantu dia jadi pemimpin. Jangan sampai Masya Allah suaminya jalan sama teman-temannya, Bun, minta duit dong. Untuk apa mas? Mau neraktir. Ya, suami nggak punya wibawa ini. Suami uangnya dipegang sama ibu-ibu semua. Lah suaminya di dompet kosong. ATM dipegang ibu-ibu yang nggak jadi rijal qawwamuna 'alan nisa. Kasihan. Suami jadi budak ibu-ibu, jangan sampai. Ya, bucin tapi jangan berlebihan. Uang sampai nggak ada pegang sama sekali suami. Ya, bantu suami jadi apa? Laki-laki yang berakhlak mulia. Itu laki-laki seneng kalau bisa neraktir temennya. Ya, punya wibawa. Masya Allah ngejak teman-temannya traktir, Masya Allah. Ya, ngejak istrinya, ayo ya, nak liburan sama aku. Mas, uangnya dari mana? Aku lagi nggak ada duit mas. Santai, nih ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Aku semua yang bayar, transportasi, hotel, ya restoran, pokoknya aku Bun, gitu Masya Allah. Kan ajib, rijal. Jangan sampai Bun duitnya dong. Ya, aku mau ke sana beli bensin nggak ada, kan ajib, kesian tuh suami. Ya, bantu dia jadi rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, jangan sampai ATM dipegang istrinya, ya. Istrinya kemana-mana nggak ada duit, telepon dulu, tolong transfer dulu isi ATM-ku, ya kesian ya. Nah, fa ini ashiruhunna bil ma'ruf, dengan patut. Jangan ekstrem kanan sampai apa? Wanita nggak jadi rijal, nggak jadi pemimpin. Ya, jangan ekstrem kiri, memperlakukan wanita seperti budak, pemuas hawa nafsu. Jangan, hanya seperti itu jangan. Tapi apa? Secara patut. Gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Dan Nabi SAW selalu mengajarkan kepada umatnya, mau urusan dunia, urusan akhirat, gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Urusan iman, urusan fikih, urusan dunia, selalu di tengah. Masalah fikih, Nabi SAW ya, bagaimana mengajarkan kepada kita tentang urusan apa? Haid dan nifas. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang Yahudi ekstrem kanan. Mereka punya keyakinan wanita haid dan nifas najis untuk disentuh. Tidur bareng wanita yang haid dan nifas gak mau orang Yahudi. Tidur seranjang gak mau. Ya, mereka ekstrem kanan. Orang ekstrem kiri siapa? Lawan Yahudi siapa? Nasrani. Mereka punya keyakinan wanita haid dan nifas boleh disentuh, gak najis, dan bahkan boleh hubungan intim. Orang Muslim, bagaimana Nabi mengajarkan tengah-tengah antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri, antara Yahudi dan Nasrani? Apa mereka? Ajaran di bawah Nabi SAW, wanita haid dan nifas gak najis untuk disentuh, tapi gak boleh hubungan intim. Coba, indahnya Islam. Ya, betul-betul indah Islam. Ya, makanya ketika Anda baca setiap sholat surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Siapa maghdubi alaihim? Yahudi. Mereka punya ilmu tapi gak beramal. Waladhdallin, makanya dimurkai sama Allah. Waladhdallin, dan jangan jadikan kami seperti mereka yang tersesat. Siapa mereka tersesat? Nasrani, karena mereka beramal tanpa ilmu. Subhanallah, ajib. Ya. Nah ini ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Termasuk urusan keimanan juga demikian. Urusan iman, Nabi juga ngajarin kita di tengah-tengah. Gak boleh ekstrem kanan, gak boleh ekstrem kiri. Ekstrem kanan seperti siapa? Orang-orang teroris. Orang teroris punya keyakinan pelaku dosa besar kafir. Orang zina kafir, makan uang riba kafir, kerja dengan pemerintahan dianggap togut kafir, kata mereka. Ya, padahal apa? Umat Islam nggak seperti demikian mengajarkan. Pelaku dosa besar nggak kafir. Nah, ada orang yang ekstrem kiri, bermudah-mudahan dengan dosa. Kalau orang sudah syahadat pasti tidak dijamin masuk surga. Nggak apa-apa kita nggak sholat, mabuk nggak apa-apa. Nasallahu afiyah. Ini apa? Mereka yang ekstrem kiri. Yang orang ekstrem kanan berlebihan dengan rasa takut tapi lupa dengan rasa harap.
Yang ekstrem kiri berlebihan dengan rasa harap, berharap masuk surga tapi lupa dengan siksa Allah, lupa dengan rasa takut. Makanya kita harus imbang rasa harap, rasa takut, rasa cinta, rasa benci harus imbang. Seperti burung punya 2 sayap sehingga terbang. Kalau satu-satunya nggak imbang, kebanyakan rasa takut, nggak punya rasa harap, satu sayap bisa terbang, satunya berpenyakit cacat, akan jatuh burung ini dan sebaliknya. Ya, itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam surat An-Nisa, lagi-lagi An-Nisa ayat yang keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita. Mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Sebagai apa? Pemberian dengan penuh kerelaan. Sebaik-baik mahar adalah yang paling murah. Zaman sekarang Jabodetabek ngeri-ngeri. Maharnya ya Allah ngeri. Nikah minimalnya ya wedding apa WO apa? Wedding ya, alhasil itu dah. Nah, subhanallah, sekali nikah butuh minimal 50 juta, 100 juta. Ya Allah, kesian yang gak mampu. Zaman-zaman dahulu bapak-bapak kita Masya Allah nikah, walimahnya pun cuma nasi sama tempe. Ya, maharnya murah, tuh ajib. Zaman sekarang gara-gara mahar mahal, akhirnya banyak orang berbuat zina, malas nikah. Makanya hikmah dari syariat ini Masya Allah, ya, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Saudi, di Yaman, mahar pernikahan itu mahal banget. Ada yang sampai 1 M. Akhirnya apa? Mereka nggak nikah-nikah. Terus apa yang terjadi? Terjadilah liwat. Liwat mana? Permisi, lewat dubur. Ya, makanya ada laki-laki suka sama murdan. Siapa murdan? Anak kecil yang cakep. Ya, akhirnya jadi sasaran apa? Anak kecil. Atau jadi seperti sodomi, naudzubillah. Terjadi kenapa? Setan tahu, iblis tahu dari pintu mana masuk dari negara ini, ya beda-beda dia tahu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya mahar yang paling bagus adalah yang paling murah. Jangan ketika Anda punya anak perempuan, anak laki-laki, ya anak perempuan jangan dimahalin maharnya, kasih mudah saja, Masya Allah. Ya, maharnya apa? Maharnya surat At-Tahrim, kan ajib. Maharnya apa? Surat Al-Fatihah. Masya Allah, ajib banget ya. Nah, ini diantaranya ada guru-guru kami, syekh kami betul-betul dipraktekkan. Ya, padahal di Arab yang urufnya itu maharnya mahal-mahal, tapi karena mereka karena iman, maharnya dimurahin. Ya, syekh ini, Masya Allah, syekh kami langsung nikahkan anak perempuannya dengan teman kita. Ya, maharnya super murah ajib. Ya, yang suatu yang langka sudah di Arab. Nah, kalau di Indonesia sebagian daerah, apalagi di kampung-kampung, maharnya murah, ya murah banget. Tapi Jabodetabek ini Masya Allah ngeri ini. Ya. Nah, sudah seperti jadi uruf kebiasaan, mahal harus mahal maharnya. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum wanita sebagai pemimpin, ya, untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di rumahnya. Didik anak, ngatur ART, ya, jaga harta suaminya di rumahnya dan sebagainya. Wah, ini tugasnya perempuan, ya, dan dia pemimpin bagi anak-anaknya. Makanya untuk jadi atau seorang laki-laki atau Anda mungkin punya anak laki-laki, ya, untuk mentarbiyah anak, awal mula mentarbiyah anak bukan ketika anak usia 2 tahun 3 tahun. Tapi awal mula mentarbiyah anak adalah apa? Carikan anak laki Anda pasangan wanita yang solehah. Itu awal tarbiyah. Karena wanita solehah akan menjadi apa? Madrasatul ula lil atfal. Akan menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Jadi untuk kita pengen punya anak atau ibu pengen punya cucu yang saleh, saleha, ya,
Bukan dari apa? Anak sudah lahir, udah 2 tahun, bukan. Carikan pasangan hidup yang soleha, ya. Jadi anak laki-laki Anda, jangan cari pasangan laki-laki yang soleha, jadinya tulang lunak nanti. Nah, makanya carikan anak laki-laki wanita yang soleha. Itu yang pertama kali tarbiyah untuk dapat anak atau cucu yang baik. Ya, Masya Allah juga jangan lupa, jangan sampai ada ibu-ibu yang lupa doanya hubungan intim. Ulama khilaf apakah yang baca laki perempuan, apakah cukup laki-laki. Itu jangan lupa, itu juga awal untuk kita punya anak yang soleh, anak yang gak tersesat. Di antaranya juga ini. Doanya apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi. Ya. Doanya apa? Gak boleh di kamar mandi, haram. Kamar mandi gak usah bikin bed up, Bu. Bed up apa? Bed up bahasanya. Bed up, ya. Jangan, ngapain lama-lama di kamar mandi? Bikin bed up. Bed up itu kalau Anda nginep di hotel sekali-kali. Ya, rumah nggak usah dibikin indah-indah, kamar mandi luas, Masya Allah, kamar mandi dibikin kayak surga. Padahal tempatnya setan. Sampai toilet, sampai ada yang bikin dari emas. Tempat buang najis dibikin seindah-indahnya. Nas'allahu. Masya Allah, dibikin lampu-lampu, wah, tanaman, gemerlap-gemerlap. Masuk WC kayak masuk surga bagi mereka. Ini surganya kaum jin. Ketika adzan berkumandang, kata saya Sulaiman Ruhaili, kalau bisa ketika Anda adzan berkumandang, Anda jangan masuk WC. Kenapa? Setan lagi terbirit-birit. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Permisi, disebutkan Nabi, mereka lari terbirit-birit sampai kentut biar suara adzan gak kedengeran. Lari diantaranya ke toilet. Lah ini baru masuk ke adzan, masuk toilet, ke bed up lagi mandi. Nah, toilet jadi sama bed up jadi satu, nasallahu alaihi. Nah, ini ya bimbingan dari Nabi SAW. Maka wanita apa? Sebagai ra'iyah, pemimpin di rumahnya. Ya, sebagai pemimpin di rumahnya. Doa hubungan intim tadi apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Permisi, ini perlu dijelasin ya. Kalau suami lagi, Mas sudah baca belum? Padahal lagi sudah gitu-gituan. Belum, Dek. Mas baca, kalau lupa baca doanya apa? Bismillahi awalahu wa akhirah. Memangnya lagi makan. Nah, makanya kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, barang siapa baca doa ini sebelum hubungan intim, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Apa kata Rasulullah? Lam yadurrahu asyaitan. Kata para ulama mentakwil hadis ini, apa maksudnya? Setan gak akan membahayakan diri dia, anak ini. Apa? Anak ini keluar gak diganggu setan. Ada yang mentafsirkan demikian, mentakwilkan demikian. Ada yang mentakwilkan setelah dia lahir, anak ini gak akan disesatkan sama setan. Dari nyari pasangan soleha, kemudian sunnah-sunnah diamalkan, baru menikah, sholat 2 rakaat, pegang kepalanya, doakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jadalta alaihi. Semua sunnah dilakukan sampai anaknya juga jadinya saleh-saleha. Nanti pertemuan berikutnya ya kita akan bahas bagaimana ingin punya anak laki, bagaimana ingin punya anak perempuan, ingin mirip bapaknya atau mirip ibunya. Itu ada caranya. Akan kita bahas di lain kesempatan. Mungkin ada ibu-ibu yang subhanallah sudah punya anak laki-laki 3, masih pengen punya anak perempuan. Ini ada caranya. Atau sebaliknya ibu-ibu punya anak perempuan semua, sampai dijuluki suaminya Abul Banat, istrinya Ummul Banat, karena anaknya perempuan semua. Pengen doa sama Allah, pengen punya anak laki-laki. Ada caranya. Nah, yang pada bilang ketelat katanya, sudah minum pus gitu. Nah. Kemudian, subhanallah, Nabi SAW telah bersabda, ya, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya, wanita itu adalah sebagai pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memimpin apa? Apa yang ada di rumahnya, di rumah suaminya ini, dan dia sebagai penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Akan ditanyain nanti wanita, anak Anda dididik untuk apa? Nanti Allah nggak tanya, ibu-ibu jadi wanita karir apa? Ibu-ibu jadi dokter, ya? Ibu-ibu gajinya sebulan berapa? Nggak ditanyai sama Allah. Yang ditanyai sama Allah, bagaimana tarbiyah ibu-ibu kepada anak-anak?
Itu akan ditanyai. Allah nggak tanya profesi wanita Anda sebagai wanita karir ataupun kurir, nggak ditanya. Ya, yang Allah tanya apa? Ya, tugas Anda di rumah. Itu, ya, makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Ta'ala sudah berfirman, ya, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, dan wanita hendaknya apa? Tinggal di rumahnya. Itu hukum asalnya. Wanita enggak banyak keluar. Hukum asalnya wanita tinggal di dalam rumah dan tidak bersolek-molek sebagaimana solek-moleknya orang jahiliyah. Keluar rumah, Masya Allah pakai kosmetik. Dipasang alisnya, alis apa itu? Maskara. Ini Masya Allah alisnya tambahan, bulu matanya maskara. Nah, masih pakai sunblock keluar. Ditempel lagi kosmetik. Lipstiknya warnanya ungu. Masya Allah. Ini pipinya dibikin Homero seperti pipi merah. Ketika keluar rumah, ketika dalam rumah gak pernah dandan di hadapan suami. Anda dandan di hadapan suami, bukan di hadapan medsos atau ketika belanja, bukan. Ya, sampai ulama menyebutkan wanita pakai celana itu ketika di rumah. Ketika keluar jangan pakai celana mata karena bikin fitnah. Nah, makanya hiasan wanita itu banyak. Laki-laki bisa terfitnah hanya ngelihat sandalnya ibu-ibu saja. Ya. Makanya itu apa? Makanya bantu kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan, tertutup dari pintu fitnah. Ya, jangan tambah apa? Subhanallah, selfie sudah hijrah, selfie lagi. Matanya pakai maskara, pakai cadar tapi pakai maskara, pakai merah-merah. Ini warnanya hijau, ungu dan lain sebagainya. Jangan, ya. Allah sudah berfirman, dan kaum wanita hendaknya tinggal di rumahnya. Itu hukum asalnya. Jangan banyak kelayapan, jangan banyak keluar, ya. Nah, si suaminya juga demikian. Iya aja, Mas, aku mau ke mall. Iya. Kenapa? Takut nggak dilayani kalau nggak mengiyakan. Hati-hati. Makanya suami yang nggak punya rasa cemburu disebutkan Nabi apa? Dayuth. La yadkhulul jannah ad-dayuth. Nggak akan masuk surga suami yang dayuth, nggak punya cemburu sama istrinya. Istrinya jalan sama laki-laki, ngantor sama laki-laki dan lain sebagainya. Berapa banyak kasus terjadi perceraian? Kenapa? Faktor seperti ini. Laki-laki nggak cemburu, si istrinya sama laki-laki lain dibiarin. Selfie sama laki-laki lain, makan sama laki-laki lain, ngantor berdempetan sama laki-laki lain. Wajar kalau istrinya sudah punya mindset, suamiku di rumah bukanlah laki-laki tertampan di rumahku. Kenapa? Karena sudah keracuni. Banyak laki-laki yang lebih tampan, lebih baik daripada suaminya. Padahal laki-laki ini serigala, ya, berpura-pura baik dengan wanita, dengan istrinya orang. Subhanallah ternyata ada maunya zina sama dia, nasallahu alaihi. Ya, makanya dijaga, ya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, ya. Banyak terjadi perzinahan. Makanya Allah jadikan syariat tolak itu rahmat dari Allah. Coba kalau seandainya kan suami istri sudah nggak cocok, nggak ada syariat tolak, tetap mereka harus hidup, ya, dipaksa hidup bersama, tengkar terus, pukul-pukulan terus. Mending cerai, selesai. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa banyak di antaranya, ya, kisah nyata suami istri sudah nggak cocok, tengkar terus. Mau cerai alasannya anak. Kita nggak usah cerai. Suami kerja, istri kerja. Pulang kerja, si suami cari wanita lain, sewa hotel, zina. Si istri cari laki-laki lain, zina. Pulang ke rumah seolah-olah suami istri. Ya, demi apa? Demi anak-anak. Mending nggak usah pakai kata-kata demi anak-anak, mending cerai sekalian daripada terjatuh dalam perzinahan. Nah, ini sebenarnya banyak wasiat dari Allah dan Rasulnya, dan para ulama menyebutkan kisah nyata yang terjadi. Waqarna fi buyutikun. Ini wanita asal hukumnya apa? Di rumah, jangan sering ngemil-ngemol, ya. Kelayapan, wisata terus, suaminya kerja, istrinya menikmati hasil suami, Masya Allah. Nah, jangan sampai asalnya wanita itu di rumah. Wanita keluar rumah kalau ada keperluan, belanja, nengok familinya sakit, silaturahmi, bukan dalam keadaan safar, kajian, ke masjid dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya Nabi SAW juga bersabda, la tamna'u
ima Allahi masajidallah. Jangan larang mereka kaum wanita kalau ingin apa? Ingin ke masjid. Ada wanita ingin ke masjid. Asal hukumnya wanita sebaik-baik sholat itu di rumahnya. Tapi kalau dia minta izin ke masjid untuk sholat, untuk kajian, ya jangan dilarang istri Anda. Ya, makanya asal hukumnya wanita itu di rumah. Kalau keluar dari asal hukum, kalau ada kebutuhan, apalagi darurat. Nah, apalagi perkara darurat. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Ya, wanita itu adalah aurat. Wa innaha idza kharajat min baitiha, dan wanita ini kalau keluar dari rumahnya istashrafaha syaitan. Setan akan bikin apa? Wanita itu terhiasi. Ini wanita padahal enggak terlalu cantik, tapi dia pamer aurat. Pakai baju you can see I can see you. Nah, wah subhanallah, pakai pakaian ketat, pakaian transparan, pakaian panjang, tapi apa? Dirobek dari bawah sampai paha. Padahal biasa aja, BMW body mengalahkan wajah. Ya, tapi subhanallah, karena dia keluar rumah, setan hiasi dia. Dia sudah dibikin cantik, sehingga laki-laki yang lihat, ya Allah, wah, padahal istrinya lebih cantik. Tapi karena dia sudah melihat apa, wanita ini dihiasi sama syaitan, laki-laki jadi terfitnah, dan wanita keluar sudah dihiasi sama syaitan, sudah terjadi dah maksiat-maksiat. Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Nah, yang paling bagus sudah tinggal di rumahnya. Keluar ketika ada hajat, ada keperluan. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mewasiatkan, tapi wasiat ini kita lanjutkan di lain kesempatan. Ya, kita lanjutkan di lain kesempatan. Menuntut ilmu itu dikit-dikit aja, Bu. Al-ilm idza akhadha al-kull dhahaba al-kull. Ilmu kalau diambil rame-rame, menuntut ilmu terlalu panjang, banyak yang diambil, maka yang pergi juga rame-rame. Ya, makanya Anda kalau kajian jangan lupa selalu catat. Ya, kata Imam Bukhari, al-ilmu qayyida bil qalam. Ilmu itu diikat dengan pena. Ya, kalau ilmu enggak ikat dengan pena, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, enggak sempat telinga kiri. Keluar dari gedung ini sudah hilang lagi dah. Nah, wah, juga wasiat para ulama, idza aqala al-majlis fa syaitan lahu nasib. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setan punya bagian. Bagian apa? Ganggu Anda. Alis ditarik-tarik biar ngantuk. WA sudah bunyi, ciling-ciling, ayo Bu, ngemil di mana ini habis kajian. Nah, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita akan masuk tentang apa? Makarnya musuh-musuh Allah untuk menghancurkan kaum wanita. Ya, dijauhkan dari Islam. Ini akan kita ulas, dan semoga pertemuan berikutnya masing-masing sudah ada buku ya. Muka-muka. Insya Allah itu saja. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Tadi yang kalau beli apa-apa harus berdoa itu, doanya itu kalau orang kebanyakan dibacakan Yasin tuh. Apa itu, Bu? Kalau beli mobil kayak gitu. Terlalu pendek Yasin, Al-Baqarah aja. Nggak usah dibacain macam-macam. Cukup zikir seperti itu aja yang diajarkan Nabi. Karena satu ibadah itu butuh dalil. Ya. Karena ibadah itu ada juklaknya dari A sampai Z atau sampai I ya. Ya. Jadi ada juklaknya. Kalau kita ibadah sesuai juklak, ya agama sudah sempurna. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau Nabi ngajarkan seperti ini, doanya seperti ini, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabalta alai wa a'udzubika min syarri ma jabalta alai. Enggak usah dibacakan Yasin lagi. Ya, enggak usah Al-Baqarah, Ali Imran, enggak usah, cukup. Ya. Insyaallah itu ya, Bu ya. Nah, nggak usah disiram-siram, nggak usah. Cukup. Nabi apa kalau kendaraan apa? Nabi waktu itu beli onta, kalau apa ngajarin kalau dapat kendaraan onta, pegang punuk ontanya. Kalau Anda beli kendaraan misal motor, pegang aja itu apa? Joknya misalkan itu, atau tangkinya. Wallah a'lam bishawab. Insyaallah itu, Bu ya. Nah, mari bismillah.
Sebenarnya ya yang dibebani itu kan kaum laki-laki dainya. Kalau wanita, apalagi walaupun dia sebagai ustadzah, musafir, safir, ya musafirah, keluar sendirian, ini menyelisih syariat walaupun dia ustadzah. Ya, ustadzah tugasnya di rumah. Ya, kalaupun kajian ya sekitar dekat-dekat aja, jangan sampai keluar dari safar. Ya, kalau memang perlu ustadzah, ya dia keluar sama suaminya, dakwah bareng, ya dakwah bareng suaminya ketika diperlukan, ya. Tapi apa di antaranya itu tadi tetap ada syarat-syaratnya, di antaranya tetap menutup aurat, ya, tidak bersolek molek, ya, tidak ada fitnah, ya. Dulu pun Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika banyak para tabi'in mengambil ilmu dari Aisyah, kenapa? Karena khawatir kalau hadis nggak diambil dari Aisyah bisa sirna, ini banyak hadis yang hilang. Itu pun Aisyah pakai hijab, ya. Juga pun wanita kalau bicara di hadapan laki-laki jangan dimesra-mesrakan. Oh Pak, ini berapa harganya Pak? Ini biar harganya murah. Jangan, tetap suaranya tegas gitu ya. Nah, jangan sampai dengan niatan tertentu menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Bu ya. Kalau wanita dakwah, Masya Allah nggak masalah, dakwah sekitar ibu-ibu, tajwid, tauhid, Masya Allah. Ada sebagian ustadzah yang sudah senior, Masya Allah, bisa diambil ilmunya dari mereka. Kalaupun dipaksa, misal ada terpaksa keluar, ada daurah khusus ummahat, ya nggak apa-apa keluar, tapi dengan mahramnya, anaknya yang sudah dewasa misalkan, atau dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, asal hukumnya wanita di rumahnya, tetap itu dah. Nah, mari. Sementara ini mungkin masih pre-order dulu. Di toko kami ada, dicatat nanti kemungkinan akhir bulan baru selesai. Yang pre-order alhamdulillah hampir 500 orang dah. Bukunya belum jadi dan habis stok. Kalaupun dijual di toko-toko online, Masya Allah sampai dijual 200% lebih mahal. Ya, di toko kami tetap dengan harga 80.000, di toko online sampai ada jual 220.000. Ya, Anda silakan pre-order bisa. Insya Allah nanti dicatat. Nanti yang kalau ingin tanya ibu-ibu panitia di sini, nanti ambil nomor saya kirim nomor admin saya, dan nanti mungkin minta tolong admin chatting, kita cari buku terjemahnya ini. Ya, untuk berikutnya bulan depan insya Allah sudah pegang masing-masing buku insya Allah. Cukup insya Allah. Ya, PR-nya berapa tadi? Baca doa Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaih. Suami suruh ngafalin. Anda juga pegang kepalanya ART Anda. Pulang rumah nggak hafal, cari doanya di Google, pegang kepala ART, doakan nih. Ya, kalau Anda belum doa, Anda ada kendaraan, doakan nih. Ya. Kemudian doa tadi, Allahumma ini a'udzubika min jarisu wa min zaujin, itu PR, 2 PR untuk besok. Pertemuan berikutnya. Nanti setoran hafalan. Nah, ingat jangan sampai kabur. Enggak takut hafalan akhirnya enggak hadir kajian. Itu saja ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah jadikan kita orang saleh, dan Anda sebagai orang-orang saleha, Anda menjadi ibu-ibu yang terbaik bagi rumah Anda. Juga Anda menjadi ibu-ibu yang ikhlas untuk menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya SAW. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.